Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Temu lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah pertanyaan ya dari saudara kita ya. Kaitannya dengan weton Jumat Pahing ya, yang bagus itu puasa apa ya. Yang bagus itu tirakat apa? Weton Jumat Pahing, puasa apa? Yang bagus itu adalah puasa ya sampai hajatmu terkabul ya. Kalau soal puasanya ya silakan Anda pilih ya. Tapi catatan saya, ketika itu puasa semakin berat ya, energinya akan semakin besar, dampaknya akan semakin luar biasa. Misalnya Anda puasa ngerawat dengan puasa mutih, ya lebih berat puasa mutih. Anda puasa mutih dengan ngebleng pati geni, ya, puasa ngebleng pati geni, lebih berat puasa ngebleng pati geni. Anda puasa Senin Kamis dengan puasa Nabi Daud, ya lebih berat puasa Nabi Daud. Ya, jadi semakin berat ya, laku tirakat yang Anda lakukan ya, laku puasa yang Anda lakukan itu akan semakin berpotensi cepat terkabulnya hajat Anda. Jadi rumusnya di situ. Ya banyak orang itu bertanya semacam ini gitu ya. Puasa apa yang cocok untuk Jumat Pahing? Ya. Itu kan pada dasarnya kamu ingin golek enaki gitu loh ya. Padahal jenenge poso itu gak ono sing enak ya. Iya toh? Puanas-puanas kancane mangan es campur kamu harus puasa. Ya. Dan ini sering saya alami ya teman-teman ya. Saya dulu itu hobi puasa ya. Ya. Jadi bekerja itu ya poso gitu. Terbiasa gitu loh. Ya. Jadi gangguan-gangguan itu mesti ada setiap hari gitu ya. Ketika saya puasa itu mesti. Yes. Ono sing ngekei panganan ono ya ndak dimakan ya dikasihkan temennya gitu. Teman saya ya. Ya waktu di tempat kerja itu seperti itu biasanya gitu. Ya itulah pada dasarnya ketika kita mau menjalankan sebuah tirakat puasa ya. Nah, kamu jangan hanya melihat sebentar gitu loh ya. Wes aku puasa Senin Kamis enteng. Senin sampai Kamis dok gitu. Jangan berpikir seperti itu. Ya, mindset yang Anda harus bangun itu bagaimana supaya tirakatku, puasaku ya. Dengan puasaku, dengan tirakatku Tuhan mengabulkan doaku. Ya. Kamu nanti akan berpikir mencari tirakat yang paling berat menurut standarmu. Tuh ya. Jadi tidak mencari yang cocok ya, karena tirakat itu tidak ada yang cocok. Karena tirakat itu pada dasarnya adalah ngengkrek hawa nafsu ya, mengendalikan nafsu. Kamu pengen mangan bakso, poso. Kamu pengen mangan es campur, poso. Ya. Jadi tidak enak, tirakat itu tidak enak. Lah, ketika kamu terkendali semacam itu, ya, maka Tuhan ini akan ulas. Ya, Tuhan ini akan memperhatikanmu. Yuk ibarat sholat malam itu loh ya, teman-teman ya. Kancane nek donya turu, kamu sendiri bangun di tengah malam. Ya Tuhan memperhatikanmu, tidak mungkin tidak. Ya sama halnya dengan kamu sholat duha. Ya kewancane ganok ya, misalnya satu perusahaan misalkan ya, ada 1.000 karyawan. Cuma kamu saja yang sholat duha. Ya Tuhan akan memprioritaskanmu, tidak mungkin tidak. Ya itulah, orang tirakat itu keluar dari batasannya gitu loh ya. Jadi tidak ada yang enak, berat ya. Wayahe muangan kumpul-kumpul ya. Jam makan siang, makan bersama, kamu poso. Ngempet kamu. Kamu ngempet mengendalikan nafsu. Mulai itu loh. Nah, tapi ketika kita ini berbicara masalah tirakat ya, tirakat apa yang cocok bagi teman-teman Jumat Pahing, tirakat yang bisa kamu lakukan ya, tirakat yang bisa kamu lakukan
sampai terkabulnya hajat, itu baru cocok. Tidak apa-apa nanti pindah-pindah tirakat, tidak apa-apa. Misalkan kamu puasa Senin Kamis ya, Senin Kamis dapat 1 bulan wis berhenti ya, berarti kamu tidak mampu dengan tirakat itu ya. Bisa jadi terlalu lama ya. Enteni Senin kok cik kurang 3 dino, enteni Kamis cik kurang 4 dino, kesuwen. Kamu tingkatkan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Puasa Nabi Daud masih kurang, mendino poso. Jadi caranya seperti itu ya, sampai kamu nanti menemukan pola, sampai nanti kebiasaan itu akan meningkatkan sukmamu ya, sampai kamu merasakan bahwasanya kalau ndak poso itu koyo durung mangan gitu ya, kayak ada sesuatu yang hilang. Kalau kamu sudah mengalami kondisi semacam itu, sudah mendarah daging, berarti cocok amalanmu ya, tirakatmu itu cocok ya. Kalau soal dari awal itu amalan cocok enggak cocok, enggak ada yang cocok ya. Saya mengamalkan ya, ini cerita, saya mengamalkan hizib falah sama sholawat dalail khairat itu sudah 10 tahun yang lalu. Awal membaca ya, membaca hizib falah kan enggak hafal saya ya, 1 tahun baru hafal ya. Memang enggak saya hafalkan ya, saya biarkan sampai saya hafal, saya baca ya. Tulisan Arabnya itu ya saya foto ya, saya masukkan HP ya, terus saya sambil baca semacam ini karena panjang ya, hijab falah itu panjang. Dapat 1 tahun ya hafal di luar kepala tanpa saya menghafalkan. Dan saya ketika saya belum baca itu seperti ada sesuatu yang kurang. Misalnya habis subuh harus baca itu ya, ada sesuatu yang kurang ya. Kalaupun katakanlah sakit atau ketiduran atau apa lupa itu ya, double bacanya double ya. Misalkan maghrib asar ya, asar bacanya asar ya, habis subuh, habis asar, habis maghrib. Misalkan asar lupa, itu pasti ada yang mengingatkan. Kamu belum baca asar ya, kamu dobelin nanti maghrib bacanya dua kali. Jadi seperti itu. Kalau sudah sudah sampai seperti itu, penghayatan penjiwaan seperti itu, tirakat itu ya enggak berat gitu ya, karena sudah mendarah daging. Sama dengan sholawat dalail khairat itu ya, saya baca itu ya setiap hari ya. Misalnya ketiduran ya, misalnya malam itu ketiduran jam 8 itu sudah tidur misalkan, nanti jam 11 jam 1 itu ono sing gugah ya, bukan manusia yang gugah, sembuh. Kamu baca dulu ya, itulah seperti itu teman-teman ya. Cuma di awal-awal saja ya, 1 bulan 2 bulan 3 bulan itu berat ya, karena kita sedang berperang melawan hawa nafsu. Tapi kalau nafsu sudah kita tundukkan, kita paksa untuk tirakat dan mampu menjalani jalan sampai 3 bulan, wah enteng ya. Jadi tidak ada amalan yang cocok ya sampai hajatmu terkabul. Nah, artinya apa? Kamu harus bisa memposisikan untuk diamalkan setiap hari secara konsisten ya. Musuhmu adalah rasa malasmu ya. Kemerungsungmu akan hasilnya, itu musuh terberat. Demikian, semoga bermanfaat ya. Silakan ya teman-teman Jemaat Pahing, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.